Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Khairul Umam. NIM 201111231. Kelas 2E Manajemen. Saya akan mepresentasikan jawaban dari UTS ulangan tengah semester. Soal nomor 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan dan berikan contoh ejaan yang sering muncul. Jawaban. Faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan meliputi keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis atau kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Contoh, terima kasih seharusnya terima kasih. Contoh kedua, fotokopi seharusnya fotokopi, pakai K. Soal nomor 2. Jelaskan langkah dalam kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan dan jelaskan perbedaannya. Jawabannya, kutipan langsung yaitu mengutip sumber bacaan secara langsung, dilakukan sama persis seperti yang dituliskan yang ada dalam sumber, tidak menambah ataupun mengurangi. Kutipan tidak langsung yaitu mengambil pikiran atau ide atau gagasan pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dalam sebuah karya penulis itu dengan kalimatnya sendiri sesuai dengan pemahamannya pada kutipan tersebut. Berikut perbedaan kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari sumber literatur secara utuh atau sempurna, tanpa mengurangi bentuk kalimatnya dan intisari tulisannya. Dengan kata lain, kutipan langsung tersebut sesuai dengan tulisan yang diambil dari sumber aslinya, tanpa sedikit pun ada pengurangannya di dalam redaksinya. Kemudian kutipan tidak langsung adalah sebagai model kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil ide pokok atau gagasan dari sebuah tulisan. Kemudian ide dan gagasan tersebut kita ulang kembali dengan redaksi yang berbeda tetapi tidak mengurangi gagasan yang diberikan. Soal nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan sertai dengan contohnya. Berikut perbedaannya antara biografi dan bibliografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, karena biografi disusun oleh orang lain. Dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebut juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Kemudian bibliografi adalah daftar buku atau artikel-artikel yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan biasa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencapai deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kata terbit. Soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara pukul dan jam? Kata pukul mengandung pengertian saat atau waktu yang tertentu. Contohnya, rapat itu akan dimulai pada pukul 10 atau pukul 9. Contoh kata pukul. Kata jam seharusnya dipakai untuk menunjukkan masa atau jangka waktu. Contohnya kata jam, kami bekerja selama 8 jam sehari. Soal nomor 5. Jelaskan bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi yang bermakna. Jelaskan pertanyaan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa.
Hakikat bahasa secara sekilas terkesan biasa saja, namun jika kita lihat secara spesifik, bahasa memiliki nilai sentimental dan paling mendasar. Hakikat bahasa itu sendiri sebagai jembatan memahami dan mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang terbentang luas di alam semesta ini. Bahasa itu adalah sebuah sistem yang berarti bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi. Bahasa itu berbunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Soal nomor 6. Jelaskan mengapa sering terjadi penulisan tanda koma dan jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunanya karena pemisah unsur rincian dalam kalimat pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung. Sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contohnya yang salah: aku hanya membawa buku, koma, tas dan pensil, titik. Yang sebenarnya tanda koma itu seharusnya ada di belakang kata tas itu. Contoh yang benar: karena diejek oleh teman-temannya, koma, dia tidak mau sekolah lagi, titik. Contoh yang benar. Soal nomor 7. Apa perbedaan dari tanda titik dengan titik 2 dengan titik koma dalam suatu kalimat dan jelaskan contoh masing-masing yang benar. Tanda titik 2 digunakan dialog tertulis, sedangkan tanda titik koma digunakan untuk pengganti kata penghubung. Contoh dari titik 2, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2, kursi, koma, meja, koma, dan lemari, titik. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik 2, hidup atau mati, titik. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh titik 2, koma. Ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, titik 2, koma, baju, koma, celana, koma, dan kaos, titik 2, koma, pisang, koma, apel, koma, dan jeruk, titik. Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring dan berikan contoh kesalahannya sama pembenarannya seperti apa. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, koma, bagian kata, koma, atau kelompok, koma, kata dalam kalimat, bisa disebut penegasan. Soal nomor 9. Jelaskan kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah dan berikan kesalahannya. Kesalahan pemakaian huruf vokal pada papan nama pertokoan di Kabupaten Pemalang meliputi kesalahan pemakaian vokal A dan vokal I. Contohnya: 1. Arto Moro seharusnya 1A Arta Mara. Apabila di akhir kata fonem vokal O tersebut diganti dengan fonem vokal A, maka kata Arta Moro seharusnya ditulis dengan kata Arta Mara. Kesalahan penulisan konsonan terdapat huruf Ibu Tejipta seharusnya Ibu Cipta. Pemakaian frasa itu Tejipta salah karena yang dimaksud kata Ibu Tejipta dalam kalimat tersebut adalah kata Ibu Cipta. Baik, terima kasih presentasi jawaban UTS dari saya.
Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.